Berita pertama, fakta mengejutkan. Ternyata Mark Klok punya segudang ambisi dengan timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, memendam segudang ambisi bersama timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 Qatar. Pertama target secara tim, Mark Klok ingin membantu timnas Indonesia lolos dari fase grup. Tergabung di grup D Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia berjumpa Iran, Vietnam, dan Jepang. Pertama saya punya target secara tim, yaitu lolos dari fase grup, ucap Mark Klok saat ditemui beberapa waktu lalu. Saya rasa itu akan jadi prestasi yang luar biasa, kata mantan pemain Persija Jakarta itu. Kedua, Mark Klok membidik sejumlah prestasi untuk torehan secara individu. Secara pribadi, saya ingin tetap fit. Saya ingin menikmati turnamennya, tutur Mark Klok. Saya ingin bermain di tiap pertandingan. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya, diakui oleh Mark Klok. Untuk mewujudkan impiannya ini membutuhkan perjuangan yang keras. Saya ingin membuat orang Indonesia bangga. Saya pikir itu harus menjadi target kami. Jadi bukan saja personal, tetapi secara tim. Kami harus membuat orang Indonesia bangga dan melakukan yang terbaik yang kami bisa, kata pemain kelahiran Belanda itu. Berita kedua, bek timnas Indonesia sukses pancing satu kiper keturunan yang pernah lawan Lionel Messi. Mari simak ulasan berikut ini. Kiper asal tim Liga Amerika Serikat, Marten Paes, kembali mengirim kode untuk bisa membela timnas Indonesia. Kali ini, Paes berkunjung ke akun Instagram milik Shane Patinama. Dari pantauan saya, kedua pemain ini sudah saling mengikuti di Instagram mereka masing-masing. Pada unggahan terbaru Shane Patinama, Marten Paes memberikan emoji tepuk tangan. Shane sendiri mengunggah foto saat menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Aksi Paes langsung mendapatkan tanggapan dari netizen yang ingin agar pemain tersebut membela skuad Garuda. Hadirnya pemain kelahiran Belanda tersebut akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas di ajang selanjutnya. Marten Paes saat ini menjadi pemain andalan FC Dallas di MLS. Menariknya, dia sempat bertanding melawan Lionel Messi pada 7 Agustus lalu. Dia juga sempat bertukar jersey dengan Messi setelah pertandingan. Didatangkan dari FC Utrecht dari tahun 2022. Dia sejauh ini sudah bermain dalam 70 laga bersama Dallas. Marten Paes juga sudah mencatatkan 6 caps bersama timnas U21 Belanda. Darah Indonesia pemain berusia 25 tahun ini mengalir dari sang nenek yang lahir di Indonesia. Dari neneknya, dia mendapatkan banyak pengetahuan tentang Indonesia. Beberapa waktu lalu Marten Paes juga sempat mengirimkan kode dengan mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Entah, apakah kalian setuju jika Indonesia menaturalisasi pemain kiper ini? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, di Piala Asia, Marcelino Ferdinand bertekad tebus hutang dalam laga yang absen bersama timnas Indonesia. Gelandang KMS KDNC, Marcelino Ferdinand, masuk dalam skuad timnas Indonesia yang menatap Piala Asia tahun 2023 Qatar. Marcelino Ferdinand senang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand terpaksa melewatkan beberapa kesempatan pemanggilan timnas Indonesia karena cedera. Ajang yang dimaksud, laga melawan Irak dan Filipina di putaran pertama dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Puji Tuhan saya kondisinya sangat luar biasa, ujar Marcelino Ferdinand di laman resmi PSSI. Sangat semangat bergabung dengan tim nasional. Saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya, kata mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Diakui Marcelino, kondisinya saat ini sudah dalam keadaan pulih total. Saya yakin dan juga berdoa semoga jauh dari cedera lagi, ujar pemain berusia 19 tahun tersebut. Lebih lanjut,
Marcelino memastikan bahwa timnas Indonesia sudah siap mengarungi Piala Asia tahun 2023. "Saya lihat anak-anak lain juga sangat baik kondisinya," ucap mantan pemain Persebaya itu. "Sangat luar biasa tadi," ujarnya. Berita keempat, Soemarji sampai sulit tidur karena dituduh menitipkan pemain Dendi Sulistiawat untuk dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Soemarji, bersumpah tidak menitipkan Dendi Sulistiawat ke pelatih Shin Tae-yong untuk dipanggil ke tim Merah Putih. Menurut Soemarji, isu yang tidak benar ini membuatnya sulit tidur. Isu munculnya pemain titipan di timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan setelah Shin Tae-yong mengumumkan 29 pemain untuk dibawanya ke Turki. Salah satu pemain yang ikut dibawa Shin Tae-yong adalah Dendi Sulistiawan. Di striker Bayangkara FC, pemanggilan Dendi bisa dibilang kurang tepat, sebab ex pemain Persela Lamongan itu baru mencetak 1 gol dari 22 penampilannya di Liga 1. Tidak hanya itu, kini Bayangkara FC masih terdampar di papan bawah kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Merebaknya isu pemain titipan di timnas Indonesia yang menyeret nama Dendi ini mendapat respons dari Soemarji terlebih. Soemarji juga kini bertugas menjadi CEO Bayangkara FC. Soemarji pun gerah dengan isu liar itu. Bahkan diakui membuatnya tak tenang hingga meminta agar Dendi dicoret saja dari timnas Indonesia. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang ulasan tadi? Coba beri komentar kalian di bawah video ini ya. Berita kelima, tidak membedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Indra Safri buka pintu buat anak-anak muda di luar negeri. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Safri, membuktikan bahwa dirinya tidak anti pemain keturunan. Dia bahkan membuka pintu buat anak-anak muda di luar negeri. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Qatar. TC ini digelar sebagai persiapan skuad Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 tahun 2025. Dalam TC ini, Indra Safri membawa 26 pemain yang pernah menjadi andalan timnas U17 Indonesia. Namun, tak sedikit nama-nama baru juga dipanggil untuk mengikuti TC. Pasalnya, pelatih yang juga menjabat sebagai direktur teknik PSSI itu ingin mencari pemain terbaik untuk bisa mengarungi agenda selama tahun 2024. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut juga mengaku siap memberikan kesempatan kepada pemain keturunan. Menurutnya, apabila ada pemain keturunan yang bagus dan levelnya di atas pemain-pemain lainnya, dia tak segan meminta bantuan PSSI agar bisa didorong menjadi warga negara Indonesia. Hal ini karena timnas U20 Indonesia juga memiliki tekad untuk bisa tembus ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Untuk itu, dia tak menutup diri apabila ada pemain keturunan yang bersedia membela tim Merah Putih.